Pluk pluk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Timi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan baik juga ya. Amin. Iya, Teacher Cici hari ini punya pantun. Pantun. Iya, coba dengarkan ya. Oke. Anak-anak juga mau mendengarkan? Oke. Jalan-jalan ke kota Yogyakarta, belinya buah semangka. Hai anak-anak Lazuar di Tursina, yuk dengarkan cerita. Wah, mau. Iya, tapi sebelum itu, Timi mau bersolawat ya? Aku mau bersolawat. Boleh, coba silakan bersolawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Masya Allah, Timi hari ini bersolawat dengan baik sekali. Alhamdulillah. Iya, aku sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ternyata mencintai Nabi Muhammad juga. Aku mencintai Nabi Muhammad juga. Jadi apa yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad olehmu? Aku mencintai Nabi Muhammad karena bapakku jujur. Sekedar mencintai saja itu tidak cukup, tapi kita juga harus menanamkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad kepada diri kita. Kalau diingat-ingat, Teacher Cici jadi ingat sebuah cerita. Cerita ini terjadi pada seorang anak perempuan bernama Soliha. Solihah. Iya, anak perempuan tersebut baru saja masuk kelas 2 SD. Wow, jadi ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya berawal seperti ini. Saat itu, Soliha yang baru masuk kelas 2 SD, dia sedang makan di meja makan. Di meja makan tersebut banyak sekali makanan yang dihidangkan. Mulai tempe goreng, ada ayam goreng, ada sayur, ada sop, dan ada juga pisang. Aku mau pisang. Tapi itu di rumah Soliha. Oh iya, Nanti ya. oke. Oke. Setelah melihat makanan yang begitu banyak, dia mengajak satu hewan peliharaannya, yakni Piko. Piko itu apa? Piko itu ternyata hewan peliharaannya yang bernama Piko. Terus hewan itu adalah kucing. Kucing. Iya, bunyinya gini. Miau, miau. Iya betul. Karena dia sangat gembira, dia mengajak Piko di meja makan untuk bermain. Nah, karena di sana banyak sekali makanan yang dihidangkan, karena ibu sedang ada di pasar, Soliha bermain tuh bersama siapa? Piko. Nah, keasikan main dengan sangat riang gembira. Wah, hore. Sini Piko. Ya, ya, Piko. Sini, sini, sini. Dia sangat bergembira bermain dengan Piko. Tiba-tiba gelas kesayangan ibunya terjatuh. Prank. Ah, ya. Piko, bagaimana ini gelasnya? Ah, gelas kesayangan ibu. Ibu takut ibu marah. Gimana dong? Setelah itu, buru-burulah Soliha membersihkan gelas-gelas itu yang pecah. Dia bersihkan, dia kumpulkan, dan masukkan ke dalam kresek, lalu dibuangnya di tempat sampah dengan segera. Oh, semoga ibu tidak menanyakan. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Soliha, bukan nak, ini ibu.
Wah, ternyata yang datang adalah ibu. Waalaikumsalam. Sebentar, Bu. Lalu Solihah buru-buru membuka pintu dan mengecek. Betul saja yang datang adalah ibunya. Lalu ibunya meminta Solihah untuk mengambilkan air. Solihah, nak, tolong ambilkan ibu air ya. Ibu sangat haus. Tadi di perjalanan begitu sangat panas. Tolong ambilkan ya. Oh. Bagaimana ini? Gelas tadi kan aku pecahkan. Piko, bagaimana ini? Lagi-lagi Piko menjawab. Meow. Akhirnya Aisyah mengambilkan segelas air untuk ibunya, untuk diberikan kepada ibunya. Ini, Bu. Nah, ketika ibunya akan minum air dari gelas tersebut, ibunya terkejut. Lalu bertanya, Solihah, kemana gelas yang biasa ibu pakai? Kenapa ini gelasnya baru? Gelas yang mana, Bu? Aku tidak tahu. Kemudian ibu pergi ke dapur untuk menunjukkan gelas yang biasa ia pakai kepada Solihah. Yang ini loh Solihah yang biasa ibu pakai. Ibu mencari di mana gelas yang biasa ibu pakai. Loh, kok tidak ada ya Solihah? Kemana gelas yang biasa ibu pakai? Solihah tidak tahu, Ibu. Kata Solihah. Lalu tiba-tiba si Piko loncat. Dia melompat di tempat sampah. Meow. Ibu terheran-heran, lalu memeriksa tong sampah tersebut. Loh, ini kan gelas yang biasa ibu pakai. Kenapa ada di tong sampah? Lalu gelasnya pecah. Solihah, kamu tahu siapa yang memecahkan gelas ibu? Ibu bertanya kepada Solihah. Sebenarnya Solihah memecahkan gelas ibu dengan tidak sengaja. Solihah tidak tahu kalau ada gelas ibu di meja makan. Lalu Solihah tidak sengaja menyenggolnya. Ibu pun tersenyum kepada Aisyah. Aisyah Solihah maksudnya. Kepada Solihah mengatakan seperti ini. Solihah, kenapa tidak bilang mulai tadi? Kan ibu tidak perlu repot-repot mencari gelas ibu. Kenapa Solihah tidak mengatakan dengan jujur? Solihah takut, Bu. Takut ibu marah. Tidak, ibu tidak marah. Jadi ibu tidak marah? Iya, Alhamdulillah, kata Aisyah sambil menghela nafas. Kata ibu, Aisyah harus berlaku jujur. Nah, jadi ketika kita mengatakan dengan jujur kepada seseorang, itu berdampak baik. betapa baik. Jujur itu, Iya, jujur itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya, sehingga ketika kita menyakiti hati orang atau merasa bersalah atau kita tidak sengaja merusakkan barang orang lain, seharusnya kita mengatakan dengan jujur bahwa hal tersebut memang salah kita dan
patutnya kita seharusnya apa? Apa? Nah, kita harus meminta maaf. Gitu. Oh, jadi gitu. Iya, selain kita mencintai Nabi Muhammad, kita juga harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, yakni salah satunya bersifat jujur. Nah, gitu. Siapa yang cinta nabinya? Saya. Siapa yang cinta rasulnya? Saya. Ucapkanlah alhamdulillah, Alhamdulillah. bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah. Nah, itulah cerita yang bisa Teacher Cici sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Kita tidak hanya mencintai Rasulullah, tapi harus menanamkan pada diri kita sifat yang dimiliki oleh Rasulullah juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.